Kalau maulid itu bagus, tentu para sahabat sudah melakukannya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan. Kan itu pertanyaan yang selalu digaung-gaungkan berkali-kali, bahwasanya mereka mengatakan bahwa maulid itu adalah ajaran yang tidak baik karena tidak dilakukan para sahabat, karena tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kan seperti itu kan? Laukana khairam ma sabakuna ilaihi. Itu pernyataan orang kafir ketika tidak menerima Al-Qur'an. Wa qala alladzina kafaru lilladzina amanu. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang iman, laukana khairam ma sabakuna. Kalau itu baik, maka kita pasti melakukan terlebih dahulu. Jadi bahasa kalau itu baik, maka orang dulu sudah melakukan. Itu sebenarnya jiplak itu aja, dialog antara orang kafir ketika tidak setuju dengan Al-Qur'an. Sehingga ada istilah yang baru, laukana khairan lasabakuna. Kalau itu sudah sesuatu amalia yang baik, pasti orang-orang dahulu melakukan. Sebenarnya kata-kata ini, atau kalau mereka mengatakan ini adalah sebagai hujah, ini hujah yang sangat lemah sekali. Kenapa saya katakan lemah? Bukan hanya lemah, sangat lemah sekali. Kenapa saya katakan lemah? Jadi begini, orang yang mengatakan bahwa kalau itu baik tentu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, itu mereka minimal punya dua asumsi. Asumsi yang pertama bahwa yang namanya maulid itu adalah sesuatu yang wajib. Karena sesuatu yang wajib harus dilakukan. Padahal maulid itu bukan sesuatu yang wajib. Melakukan boleh, tidak melakukan juga tidak masalah. Itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, bahwa kebaikan itu hanya akan terjadi di zamannya para sahabat ketika ada Kanjeng Nabi. Asumsi yang sangat fatal menurut saya. Jadi kebaikan hanya ada di situ, dan kita tidak boleh lagi yang namanya membuat kebaikan baru. Kebaikan baru tidak boleh, karena kebaikan hanya dibatasi di zamannya Kanjeng Nabi. Ini sungguh satu hal yang menurut saya merusak sekali ini pemikiran seperti ini. Coba ayo kita pikir bersama-sama. Kalau ini dijadikan sebagai kaidah bahwa kebaikan hanya akan terjadi ketika di zamannya sahabat dan ada Kanjeng Nabi, maka akan berat ini pemikiran seperti ini. Kita lihat adzan, belum adzan. Kita dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah orang yang pertama kali melakukan sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih berjamaah di awal sholat isya. Kalau memang itu ikut kaidah tadi itu, maka kenapa di zaman Kanjeng Nabi tidak dilakukan? Kok malah di zamannya Sayyidina Umar yang dilakukan? Ayo. Kan ini apa sih ya? Menurut saya ini pemikiran yang aneh lah. Ini kalau memang seperti ini, otomatis Sayyidina Umar pembaharu. Sayyidina Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadhi, ini nikmat terbaik, ini bid'ah terbaik ini. Karena di zaman Kanjeng Nabi nggak ada, kemudian dilakukan di zaman Sayyidina Umar. Kalau pakai kaidah tadi, andaikan ini adalah tarawih, ini adalah satu hal pekerjaan yang baik, ibadah yang baik, tentu di zaman Kanjeng Nabi dilakukan. Ini nomor 2, Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu melakukan 2 kali adzan. Sebelumnya tidak ada. Abu Bakar 1 kali, Sayyidina Umar 1 kali, zamannya Kanjeng Nabi juga 1 kali. Laukana khairan lasabakuna. Kalau baik, kenapa enggak mulai dari awal? Apa Sayyidina Utsman pelaku bid'ah yang paling jahat pertama kali berani mengatakan seperti itu? Luar biasa. Pembukuan Al-Quran yang tertunda-tunda mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman membukukan Al-Quran. Kemudian nasah-nasah yang lain, tulisan-tulisan lain dibakar Sayyidina Utsman, dipersatukan dengan satu tulisan. Sekarang pertanyaannya, kenapa nggak dibukukan mulai pertama? Kenapa nggak dibukukan mulai pertama kalau memang pembukuan itu bagus? Nah ini kan pertanyaan yang selalu pertanyaan mereka yang dilontarkan kepada kita, sementara kita menanyakan sesuatu yang menjawab hal itu, tapi mereka tidak menjawab.
Contoh lagi, Al-Quran itu di zamannya Kanjeng Nabi itu hanya berupa tulisan saja, tanpa titik, tanpa harokat. Kemudian tahun 65 Abu Aswad Ad-Du'ali membuat titik. Tahun 65 Hijriah. Pembaharuan Al-Quran. Sekarang kalau titik itu bagus, kenapa tidak di zamannya Sayyidina Abu Bakar atau Kanjeng Nabi ada titik? Apa ini enggak pembaharuan namanya? Ini kan yang digaung-gaungkan bahwa kalau maulid itu bagus, mestinya para sahabat melakukan. Begini loh ya, pemikiran kita, mindset berpikir kita harus diarahkan bahwa kebaikan itu akan selalu berkembang. Kalau sahabat baik, sudah pasti. Sahabat melakukan kebaikan, sudah pasti. Tapi apa kebaikan hanya terjadi di zamannya para sahabat? Belum tentu, karena kebaikan dan kebaikan terus akan berjalan. Contoh lagi yang lain, harokat. Al-Quran zaman dulu nggak ada titik, nggak ada harokat. Harokat itu tahun 164 yang membuat namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, pencetus harokat pertama kali. Andai kan harokat baik, nah gitu lagi kan. Terus setelah ada harokat ternyata orang belum bisa baca Quran dengan sempurna, butuh ilmu tajwid. Andai kan ilmu tajwid itu bagus, kenapa nggak mulai pertama? Tahun 224 ada ilmu tajwid yang membuat namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Kalau ini pakai kaidah tadi, semuanya akan rusak. Maka bagi saya, kaidah tadi yang sering digaungkan itu sebenarnya hanyalah dialek orang-orang zaman dulu untuk mematahkan sebuah perdebatan. Dan ternyata oleh para ulama, bahkan Ibnu Katsir sendiri malah menentang menentang kata-kata itu sendiri dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesuatu yang di zamannya para sahabat. Jadi maulid ini sebenarnya ekspresi cinta gitu lah ya. Ekspresi cintanya orang sekarang kepada Kanjeng Nabi, tasyakurnya kepada Kanjeng Nabi, syukurnya kepada Kanjeng Nabi, kemudian diaplikasikan dengan yang namanya maulid. Gitu loh. Makanya Ibnu Taimiyah, Syekh Jalaluddin Asyuti mengatakan, mengadakan maulid bagaimana hukumnya? Boleh, walaupun tidak ada aslunya, walaupun tidak ada dalilnya, karena lima fihi min mahabbatin Nabi, karena di situ ada kecintaan yang besar kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti sampean tanya lagi, mereka lah tanya lagi. Pertanyaannya, loh, kalau memang maulid diperbolehkan, apa sahabat kurang cinta ke Kanjeng Nabi? Lah muter lagi kan? Jadi bahasanya gini, sahabat cinta ke Kanjeng Nabi enggak? Yo cinta. Dengan kita lebih tinggi mana? Lebih tinggi para sahabat. Ya tentu. Tapi sahabat enggak melakukan maulid. Itu bukan jadi patokan. Sekali lagi itu bukan menjadi patokan. Jadi begini, ada orang, saya contohkan gambaran yang lain lah ya. Ada suami istri, yang satu cinta luar biasa kepada istrinya, tapi dia tidak pernah ngasih hadiah. Tapi dia betul-betul luar biasa cintanya kepada istrinya. Yang satu cintanya biasa-biasa, tapi dia sering ngasih hadiah. Apa orang yang sering ngasih hadiah itu dapat disimpulkan bahwa dia lebih cinta kepada istrinya? Tidak juga. Apa mereka yang mengatakan para sahabat yang tidak pernah mengadakan maulid kalah cintanya dengan kita? Tidak juga. Jadi cara berpikir kita ini kadang dibolak-balik sehingga menjadikan kita ini seakan-akan tidak meyakini sesuatu yang baik menjadi baik. Kita ya apa sih, dalam hati kita ini ada apa? Ada orang senang kepada Kanjeng Nabi, ada orang syukur atas kelahiran Kanjeng Nabi, ada orang memuji Kanjeng Nabi, tapi gak senang. Hati kita ini loh ada apanya? Ketika maulid kita tidak suka. Kalau ekspresi cinta, maulid ini adalah ekspresi cinta kita kepada Kanjeng Nabi, mungkin menurut saya, mungkin mereka yang melarang maulid butuh belajar untuk mencintai. Karena memang seperti itu, kita cinta kepada Kanjeng Nabi sehingga mengadakan maulid. Jangan dibalik lagi, apa sahabat tidak cinta kepada Kanjeng Nabi karena tidak mengadakan maulid. Tadi sudah saya jawab. Dan itu semua ulama dalam berbagai kitab menyatakan seperti itu. Tinggal kita bagaimana menilai maulid itu sebagai amaliyah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir itu
menjadi renungan kita bersama. Jangan sampai hanya gara-gara bahwa maulid itu tidak dilakukan oleh sahabat, kemudian itu dianggap tidak baik. Cara berpikir yang salah harus dibenarkan. Terima kasih, semoga manfaat, semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.